ada yang ngerasa udah ya banyak lah, jadi ngerasa udah bisa nyanyi padahal belum bisa nyanyi, tapi ya namanya juga klien juga atau penyanyi. Terjadi di kota-kota besar ya, Beb. Itu siapa Kak? Itu artis yang mana Kak? Ya intinya kita lagi persiapan siapa-siapa aja yang terlibat, karena ada ide juga, bahkan ini kita akan ajak artis dari sekitar Asia Tenggara lah. Lebih besar V sebagai komposer atau V sebagai performer? Almarhum Krisya waktu itu pernah mensupport aku bikin kayak grup kayak grup anak-anak gitu sih, Anak Nur Bersaudara. Saya tuh banyak bikin lagu dari habis nonton drama Korea tuh, ceritanya suka sedih-sedih gitu. Lagunya Maudy Ayunda yang Untuk Apa? Untuk Apa itu lagi jalan di mall itu. Dapat lagunya. Nyelesain lagunya tuh lagi jalan kaki di mall. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa, dan kali ini masih dari El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Ini bakalan ngobrol barengan sama orang-orang, mereka ini ada bertiga yang selalu membuat karya-karya dan juga mencetak hits. Dan akhirnya mereka bertiga bergabung menjadi satu 8 tahun yang lalu dan bernyanyi bersama. Mereka adalah 3 komposer. Kalau gitu sekarang kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama 3 komposer. Halo, selamat siang Mario, Bambi, dan Tengku Syafiq. Halo, siang. Selamat siang. Wow, ternyata ini geng dari 3 komposer lagi ada di tempat berbeza ya. Coba ini tanya dulu. Syafiq ada di mana nih? Kayaknya lagi enak banget lagi nongki. Saya di lobi Tower 1, salah satu stasiun TV swasta. Oke, yang ada di Jalan Kebon itu kan ya? Kebon itu lah. Kalau Bambi lagi di mana nih? Saya lagi di sebuah tempat kopi. Oh, lagi di coffee shop ya. Dan juga kalau Mario di mana? Saya lagi di lobi salah satu stasiun televisi. Oh, kalian berarti sebelahan ya ini ya? Enggak sih, beda ruangan kayaknya. Beda spot aja, lebih ke feedback itu kan ya. Iya. Oke. Jadi teman cerita kali ini dia akan ngobrol sama 3 komposer ya. Ada Tengku Syafiq, ada Bambi Nur, dan juga ada Mario Kacang di sini. Dan ini juga mengucapin congratulations for you guys new single yang judulnya Beri Aku Waktu yang kemarin udah rilis di Oktober. Yeay! Ini tadi tuh di jalan ini dengerin Beri Aku Waktu ini. Coba ini pengen lihat lagi deh di Spotify. Ini kalau nggak salah, memang play-nya tuh udah cukup tinggi ya untuk rilisan di bulan Oktober loh, Bo. Gitu. Jadi emang kayak wah luar biasa nih teman-teman 3 komposer ya. Coba dong diceritain dulu, mungkin bisa dari either Mario, Bambi atau Tengku gitu ya. Ini kan katanya lagunya tentang keraguan dalam sebuah hubungan yang CLBK. Alias cinta lama belum kelar kan? Dan juga sengaja katanya dirilis di bulan Oktober tuh biar kayak udah berberan tuh, alias udah musim penghujan gitu ya. Jadi suasananya katanya pas banget sama lagu-lagu ballad kayak gini. Nah, kenapa nih akhirnya dari kalian bertiga pilih tema CLBK untuk single yang dirilis kali ini? Pemilihan materi Tengku Syafiq sih. Kenapa Kak waktu itu dipilih lagu itu? Ya, sebenarnya kita sudah buat beberapa materi lagu untuk albumnya kita. Udah ada 10 lagu ya waktu itu ya. Lagu. Dan yang lagunya sudah direkam, kita udah dengerin semuanya, cuma Beri Aku Waktu itu emang spesial karena dari nadanya, dari temanya itu sangat berbeda, dan kita pengen banget Beri Aku Waktu ini jadi single kita karena emang kuat banget dari segi tema, sama nadanya juga catchy, easy. Musiknya juga menurut saya juga fresh. Jadi itu sih. Jadi lagu terkuat dari kandidat-kandidat yang ada di album. Bang lagu kalian. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal ciptaan, ini kan yang bikin Mario Kacang nih. Biasanya kalau di 3 komposer di kalian bertiga ini proses pembuatan lagu tuh pembagian antara kalian bertiganya tuh kayak gimana sih? Terutama buat single yang baru ini kan pasti nggak gampang ya untuk nyatuin 3 kepala dalam sebuah karya gitu. Jadi gimana nih pembagiannya kalau misalnya lagi bikin lagu gitu di antara kalian bertiga? Pembagiannya, biasanya sih kadang-kadang nanti Mario yang bikin baitnya misalnya, terus
Tengku Syafiq yang bikin pre-chorusnya, terus saya bikin chorusnya. Kadang-kadang gantian juga gitu. Nanti Mario yang bikin chorus, saya yang bikin bait, Tengku Syafiq pre-chorus. Ya bisa ganti-gantian sih. Tergantung apa yang digantung. Asal jangan perasaan yang digantung ya. Ayo benar. Iya, jangan. Jangan itu Bon. Bom jangan digantung. Bon jangan Iya, digantung, dilunasi ya. Iya. Bayar, apalagi awal bulan nih kita kan ya. Nah, kalau buat konsep video klip single beri aku waktu ini dari siapa idenya? Atau kayak emang ya udah deh diserahin ke tim video klipnya gitu? Video klip yang mengerjakan kan kebetulan dari label kita juga, AV Pictures. Nah, waktu storyboardnya dikasih lihat ke saya bilang ini memang sesuai sama lirik lagunya. Jadi kan waktu itu dari pihak PH-nya, maksudnya ini sesuai apa enggak sih kalau yang saya tangkap begini nih ceritanya gitu. Terus pas menurut saya cocok, jadi kita segera eksekusi karena memang saya maunya ada story-nya. Jadi di klip yang sebelum ini kan cuman 3 komposer cuman kayak nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu banyak komen-komen kayak, Kak bikin yang ada story-nya dong, bikin yang ada story-nya gitu. Jadi akhirnya untuk video klip yang ini coba deh dibuat yang ada story-nya dan sesuai sama lirik lagunya. Nah itu konsepnya dari pihak AV Pictures, cuman di-share ke kita dan saya langsung, oh iya cocok kok ini. Oke, jadi pengen ada story-nya kalau di video klip yang kali ini itu juga based on request dari netizen juga alias audiens teman-teman 3 komposer ya. Nah, terus ngomongin soal lagu, mungkin kalau misalnya ngebuatin buat orang lain, ini kan 3 komposer udah famous banget mencetak hits untuk para penyanyi papan atas gitu ya. Ini boleh dong ceritain perjuangan buat kalian bertiga propose lagu ke mereka tuh kan kayaknya nggak gampang ya. Kayak Syafiq katanya pernah ditolak sama Afgan sampai 10 kali. Mario Kocak katanya pernah dibayar nggak sesuai dengan lagu karyanya padahal lagunya booming, jackpot. Nah, kalau dari kalian pribadi nih, momen apa sih yang paling nggak bisa dilupain saat awal-awal ngerintis karir jadi pencipta lagu? Mungkin boleh dari Syafiq dulu deh. Syafiq, by the way, suaranya boleh lebih keras lagi, agak mendem tadi. Oh ya, merintis karir pengalamannya banyak lah ya, apalagi awal-awal gitu. Ketika lagu saya dinyanyiin sama Marcel yang Mendendam itu sangat luar biasa karena buat lagunya juga lagi di toilet gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak terlupakan. Terus ketemu penyanyi-penyanyi yang idola-idola saya tuh saya ciptakan, itu satu pengalaman yang inilah yang luar biasa. Tapi yang gak enak apa yang gak enak? Yang gak enaknya juga banyak sih gitu. Jadi ada yang ngerasa udah ya banyak lah. Jadi ngerasa udah bisa nyanyi padahal belum bisa nyanyi. Tapi ya namanya juga klien juga atau penyanyi. Terjadi di kota-kota besar ya, Beb. Itu siapa Kak? Itu artis yang mana Kak? Itu yang bukan aku yang nanya. Yes. Dari Mario yang nanya. Sebutlah. Jangan lah. Sebut saja. Mawar. Mawar 25 tahun ya? Mawar 25 tahun. Oke. Terus aku tapi suka banget sih kalau ngomongin Mendendam yang Marcel. Jadi kayaknya kalau ngomongin penyanyi Marcel, 2 lagu yang paling Indi suka adalah cuma yang inisial lagunya S alias Season ya, sama Mendendam. Iya. Keren. Mendendam tuh kayak yes. kayak gitu kayak. Aduh, bisa saya. Terus kalau ada yang lain nih mungkin dari Mario atau dari Baby karir sebagai pencipta lagu tuh kayak pedih-pedihnya gitu sebelum jadi kalian bertiga sekarang. Kalau saya sih dulu lebih ke ini ya. Dulu tuh untuk mendapatkan hak ekonominya gitu. Jadi royaltinya tuh dulu agak sulit ya. Proses mengawalnya gitu. Terus jadi ada keraguan apakah benar segini atau enggak haknya gitu. Jadi dulu awal-awal itu sih. Awal-awal itu terus ya karena udah keburu kecemplung duluan baru belajar bisnisnya, industrinya. Jadi itu menyusul belajar sampai akhirnya ngerti, termasuk dari Baby dan Syafiq juga dapat ilmu gitu kan dari teman-teman pencipta lagu lain, dari senior sampai akhirnya sekarang di titik ini ya udah 1-2 tahun ini udah mulai rapi semuanya, lebih jelas. Dari yang dulu nggak kepikiran bisa dapat royalti dari situ ternyata sekarang bisa gitu
karena teknologinya sudah mencapai ke situ gitu. Jadi Oke. ya itu kalau ingat dulu awal-awal ya itu kita susah sampai nagih-nagih ke apa label yang satu, label yang lain, tempat si artis bernaung untuk royalti gitu. Kita 3 bulan balik lagi gitu-gitu. Dulu sih itu sih yang saya ingat, sedih sih itu. Kalau sekarang mungkin karena semuanya udah serba digital, jadi hitung-hitungannya kayak jelas ya, kita bisa bedah bersama, bisa dibuka bersama, mungkin kayak gitu kan. Iya kan, untuk apalagi beberapa platform itu memang apa detail ya. dan jelas. Oke, tapi kalau aku nanya pribadi sama Mario, itu pas awal-awal kayak gitu tuh ada nggak sih pengaruh atau mungkin efek karena ya let's say kita tuh belum punya nama gitu, jadi bisa banget digituin katakanlah. Kalau aku karena memang lagu pertama itu langsung Puji Tuhan meledak waktu itu, Terima Kasih Cintanya Afgan. Jadi nggak pernah disepelein, malah saya ngerasanya orang mengapresiasi saya lebih besar daripada diri saya sendiri gitu. Jadi kayak saya harus keep up, berarti karya-karya berikutnya harus bagus lagi gitu kan. Karena Sandarin memang langsung cinta gitu ya. Iya, karena kayak baru bikin satu lagu tapi semua orang kayak yang, ini pencipta lagu hebat. Jadi saya yang kayak, aduh, enggak lah, saya masih belajar gitu. Jadi kalau di underestimate enggak pernah sih. Cuman lebih secara bisnisnya aja dulu nggak ngerti yang layak tuh kontrak tuh seperti apa sih kayak gitu. Oke. Kalau dari Bambi gimana nih pengalaman yang sampai sekarang mungkin nggak bisa dilupain waktu awal-awal merintis karir sebagai pencipta lagu? Kalau yang awalnya merintis sih semua lancar-lancar aja. Hampir banyak keberuntungan sih yang terjadi sih. Jadi kayak bisa ketemu sama penyanyi ini, penyanyi itu tuh itu banyak hokinya. Tapi justru di tengah-tengah ada satu peristiwa gitu kan, peristiwa pelanggaran hak cipta. Nah, untuk pelanggaran hak cipta itu case-nya itu sampai ke polisi, gitu, sampai ke polisi. Tapi akhirnya belajar banyak akhirnya dari waktu ngurus case itu pelanggaran hak cipta. Jadi ada satu lagu saya dibawakan sama satu penyanyi yang cukup terkenal. Lagunya dibawakan iklan, tapi lisensinya sudah habis. Gitu, lisensi sudah habis, sedangkan usernya ini si perusahaan produknya ini berarti memakai lagu tanpa izin gitu. Terus case-nya masuk ke Polda Metro waktu itu, dan akhirnya aku belajar banyak tuh, konsultasi sama ahli hak cipta. Waktu itu ahli hak ciptanya juga jadi saksi ahli di sana, dikasih buku tentang hak cipta. Dulu undang-undang hak cipta masih nomor 19 dulu, tahun 2002 kalau nggak salah. Sekarang udah nomor 28. Nah, itu belajar pasal-pasalnya gitu kan. Terus sampai akhirnya yaudah terus damai. Lebih baik setelah dia udah mengakui kesalahannya dan lain-lain, ya udahlah kita maafin. Tapi sama-sama belajar jadinya. Maksudnya ternyata hak cipta itu memang perlu diapresiasikan. Jangan sampai lagunya dipakai tapi hak ekonomisnya nggak sampai ke pencipta lagu misalnya gitu. Itu permasalahannya sih di situ sih kemarin, lebih ke hak ekonomis juga, terus terutama hak moralnya dilangkahi karena memakai lagu tanpa izin penciptanya tuh sampai hak moralnya mesti diapresiasikan gitu. Jadi ternyata hak cipta itu sesuatu yang perlu diperhatiin banget sama penggunanya. Perlu diperhatikan banget. Jadi nggak bisa sembarangan dia memakai lalu mengambil keuntungan secara sepihak gitu. Oke. By the way, ngomongin soal tadi juga nyambung, kayak kalian kan sering ngegarap artis-artis buat artis-artis lain selain buat kalian bertiga komposer nih ya. Nah, garap sawah nggak bisa soalnya. Kenapa? Mau garap sawah nggak bisa, jadi garap artis aja. Itu biar binatang aja ya Kak ya. Ini katanya tahun 2021 geng bener nggak bakalan bikin album kompilasi terbesar dengan banyak penyanyi dari berbagai pemain sinetron, penyanyi, dan itu udah sampai mana preparationnya? Ini gosip dari mana nih? Oh tahu? Wah iya, aduh. Kan katanya bakalan 30 lagu. Top secret loh nih. Artis. Top secret padahal nih. Masih apa? Gosip dari mana itu ya? Top secret itu. Masih rahasia berarti ya, belum bisa dipublish ya? Ya intinya kita lagi persiapan.
siapa-siapa aja yang terlibat, karena ada ide juga bahkan ini kita akan ajak artis dari sekitar Asia Tenggara lah gitu ya. Dia dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, kita lagi persiapin semuanya karena maunya ini jadi satu rangkaian, nggak mau terpisah kayak ya udah kita rilis dulu segini, nanti kita lanjut lagi, nggak mau gitu. Jadi kalau memang mungkin ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, tapi sejauh ini sih feedbacknya positif karena banyak yang tertarik dan banyak yang oke ayo kita buat, dan ya semoga aja bisa berjalan dengan baik. Ini kita makanya lagi sering balik ke studio tuh ini karena materi yang dibutuhkan lagunya juga berarti akan banyak nih gitu kan. Kita harus buat yang bagus gitu, nggak boleh gara-gara main quantity terus jadi kualitasnya turun, nggak boleh kan. Oke. Iya ya, PR juga ya kuantitinya secara 30 Bu gitu. Karena caranya levelnya 30-30-nya mesti sabi, bukan hanya 30 aja yang digembar-gemborkan gitu ya. Nah, ini katanya ini mau nanya juga, lanjut sama Mario ya, mumpung Mario baru jelasin juga. Mario kan katanya pernah cerita waktu awal-awal 3 composers sukses dan juga nyetak rating bagus di TV, itu kalian sempat ngalamin star syndrome. Nah, tahu? Iya, jadi pas di momen apa nih akhirnya kalian tersadar kalau kita tuh lagi ada di fase ini ya gitu. Kayak ini kayaknya enggak sadar star syndrome-nya setelah era itu berakhir. Jadi setelah kan itu satu single merubah hidup ya, jadi kayak 3 komposer ini dibuat nggak perlu effort tapi langsung top gitu saat itu. Jadi mungkin silau terus ya tadinya nggak kepikiran bisa cari uang dari sini, dari nyanyi gitu kan, dari kerjaan lain udah cukup, ternyata dapet juga silau. Terus di titik akhirnya 3 komposer itu sempat apa ya kalau boleh dibilang menurun secara keuntungan, secara popularitas menurun. Terus kita juga waktu itu jenuh, akhirnya kita minta vakum setelah kita album pertama. Nah itu sempat pas kayak kangen manggung, terus kayak orang masih mau nggak ya ngundang kita atau segala macam. Di situ terus kayak wah dulu tuh banyak pihak-pihak yang saya pribadi nih, kalau Bambi Mas Syafiq sih mungkin enggak ya menurut saya pribadi yang saya nih ngeselin pihak-pihak inilah, jadi saya harus minta maaf lah, saya harus ketuk pintu lagi gitu. Jadi, mulai dari nol lagi gitu. Dan memperbaiki lagi semuanya ya. Tapi berarti boleh dong minta tipsnya nih dari teman-teman 3 komposer, dari Mario dan Baby dan juga Syafiq. Apa sih tips buat para pendatang baru di entertainment industry ini terutama ya, supaya nggak gitu kena yang namanya star syndrome? Oke. Yang pertama ini sih bahwa di atas langit pasti ada langit. Jadi sekarang nih kalau ngobrol sama teman-teman yang senior dulu, ya gue lucu aja ngeliat lu dulu gaya banget, padahal sebelum lu juga yang populer banyak. Iya benar kan, itu satu. Kedua, untuk mencapai titik ini banyak orang yang mau di titik ini dan butuh effort yang lebih susah. Jadi hargai setiap keberhasilan, setiap saat yang kita udah buat. Hati-hati karena salah sikap, salah perbuatan akan merusak itu semua gitu. Ngerusak itu semua satu hari bisa, tapi ngebangunnya itu butuh waktu yang lama banget gitu. Dan seandainya kamu beruntung bisa bangun itu semua dalam waktu yang cepat, ya itu manfaatin, jangan justru disia-siain gitu. Terus bangun kerjasama yang baik, koneksi yang baik dengan semua pihak yang pernah kerja sama kita gitu. Karena nanti kita nggak pernah tahu di satu sisi tiba-tiba bikin single mungkin nggak terlalu meledak, orang-orang ini yang akan bantu lagi juga gitu. Yang dulu mereka mungkin ngejar-ngejar kita gitu, tapi one day kita tuh yang ngejar-ngejar mereka butuh bantuan. Jadi kalau kita ngeselin, sangat mungkin terjadi di dunia ini hal-hal seperti itu. Sangat udah terjadi banget itu sih. Di saya udah terjadi banget. Jadi ya gitu. Jadi jangan sampai kita ngerusak apa yang udah kita buat susah-susah ini gitu. Kalau memang kita mencintai pekerjaan ini ya kan kita memilih pekerjaan ini. Jadi kalau memang kita cinta di sini itu hargai gitu. Terus jangan cepat puas diri yang pasti gitu. Apa goals berikutnya? Buat goals lain. Misalnya dulu pengen punya album udah, ya bikin goals lain, pengen bikin konser. Habis itu pengen apa? Jadi nggak juga jenuh. Kalau kita sih waktu itu lebih ke jenuhnya karena memang kita nggak memelihara environment-nya 3 komposer saat itu dengan baik gitu. Yang ketika kita kumpul lagi 2018 itu dulu yang pertama kita benahin tuh makanya. Supaya nggak kejadian lagi yang era dulu itu. Gitu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, ini pengen nanya sama Syafiq nih. Tadi kan ada pertanyaan tentang star syndrome dan how to overcome star syndrome, ini udah dibahas sama Mario Kacang nih. Nah, ini pengen nanya nih sama Syafiq, katanya dulu pernah punya album Melayu nih.
Ini ada rencana lagi nggak buat mulai lagu Melayu atau udah nyaman di pop aja deh barengan sama 3 komposer ini? Atau bahkan ada plan mungkin 3 komposer bawain lagu-lagu Melayu gitu? Kita ini kan penyanyi nekat ya. Saya kan penyanyi nekat. Tapi saya pencipta lagu nekat juga. Jadi waktu nyiptain lagu pun juga nekat gitu. Jadi penyanyi juga nekat juga. Lebih besar V sebagai komposer atau V sebagai performer? Almarhum Chrisye waktu itu pernah mensupport aku bikin kayak grup kayak grup anak-anak gitu sih. Tapi dari situ jadi belajar mengenal studio rekaman, mengenal proses rekaman. Jadi belajar pertama kali justru karena beliau waktu itu yang produserin. Gitu namanya tuh ANB, Anak Nur Bersaudara.